Halo semuanya, balik lagi di channel Teknoza ID dan hari ini saya kedatangan sebuah paket dari Lazada Indonesia. Lebih tepatnya inilah hasil flash sale dari Poco M3 tanggal 26 Januari kemarin. Oke, langsung aja kita buka kardusnya. Ya, ini dia. Poco M3 atau Poco M3. Ya, sebuah smartphone yang dijulukin entry level killer setelah kakaknya Poco X3 NFC adalah mid range killer. Nah, ini adalah entry level killer. Harga promonya di flash sale kemarin Rp1.799.000, harga normalnya Rp1.899.000. Jadi ada diskon Rp100.000 dan saya ambil varian RAM 4GB dengan storage 64GB. Bang, kenapa nggak ngambil yang varian RAM 6GB, storage 128GB? Kalau harganya udah nyentuh ke 2,3, 2,2, kayaknya menurut saya bukan entry level lagi. Tapi itu udah masuk ke ranahnya Redmi Note 9. Jadi kalau 2,3 saya sih lebih prefer ambil Redmi Note 9. Oke, langsung aja, ini dia kotaknya. Chipset Qualcomm Snapdragon 662 11 nanometer. Kameranya ada 3 dengan kamera utama 48 megapiksel. Baterainya 6000 mAh dengan quick charge 18 watt dan katanya di dalam box pembelian dikasih charger 22,5 watt, 6,53 inci. Resolusinya Full HD, layar paling gede di range harga entry level, Full HD Plus, 6,53 inci, dan ini bergaransi resmi. Oke, segelnya udah kita buka, jadi langsung aja kita unbox kardusnya. Oke, nah ini dia. Di dalamnya terdapat langsung Bos Alvin dari Xiaomi Indonesia merangkap direktur dari Poco. Kompartemen pertama kita buka, SIM ejector, kemudian ini pasti kartu garansi dan manual book. Terus ada case-nya. Kita coba buka dulu case-nya kayak gimana. Soft case ya, standar soft case, dan kelihatan banget bagian frame atau housing kamera belakangnya yang emang jadi ciri khas Poco M3. Oke, ini kita taruh sini. Terus kita punya smartphone-nya. Ini dia Poco M3 kompartemen terakhir. Nah, ini kita bikin lumayan penasaran. Kalau chargernya udah pasti USB Type-C ya teman-teman, USB Type-C kabel. Dan inbox atau di dalam box pemakaian, box pembelian, kita dapat, saya bacain ya, 22,5 watt. Jadi ini entry level killer juga untuk urusan charger, karena bukan 18 watt lagi tapi 22,5 watt. Nanti kita coba apakah tetap masuk arusnya 22,5 watt atau tetap 18 watt. Oke, jadi ini dia Poco M3 atau Poco M3. Kita langsung highlight bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini terbuat dari plastik polikarbonat, dan bagusnya lagi bagian belakang ini ternyata dibikin kesannya ala-ala leather. Jadi ini kayak kulit ya, kayak kulit sofa atau kulit jok gitu ya. Ini nggak bikin gampang sidik jari nempel, dan ini positif buat saya karena desainnya bikin grip di tangan lebih enak, jadi nggak licin. Ya, kemudian di kameranya ada 3 buah kamera dengan sensor utamanya 48 megapiksel. Sayangnya untuk Poco M3 ini atau Poco M3 nggak punya lensa ultra wide angle. Jadi cuma ada kamera utama, kamera deep sensor, dan juga kamera makro ya.
Untuk housing belakangnya ya memanjang seperti ini, dan lagi-lagi desainnya fresh banget, nggak seperti desain-desain smartphone lain. Baterainya 6000 mAh dengan quick charge 18 watt. Langsung kita beralih ke sisi bagian atas. Di sini ada jack audio 3,5 mm, terus dapat infrared juga, dan ada ini speaker ya, dual stereo speaker, karena speakernya ada 2 ya, di bawah sama di atas. Terus udah pakai USB Type C, dan fingerprintnya dia ada di samping, menyatu sama tombol power. Nah, sekarang kita ke bagian layarnya. Oke, jadi ini tampilan home screen awal dari Poco M3. Saya udah setup dan kita mention dulu bagian layarnya ya. Layarnya 6,53 inci, resolusinya Full HD Plus. Cuma memang sedikit yang disayangkan adalah desain notch-nya masih dot display notch ya. Ini kayak di Redmi Note 8, Redmi 9 juga sama, masih model dot display kayak gini, tapi nggak apa-apa karena untuk ketajaman layarnya ini Full HD Plus tentu aja udah lebih bagus dibandingkan entry level lain yang masih pakai 720p atau SD Plus. Nah, home screen-nya seperti ini, dan ini smartphone-nya nggak ada berat-beratnya kalau menurut saya, karena baterainya 6000 mAh, tapi menurut saya karena layarnya juga nggak terlalu gede ya, 6,53 itu. Terus ini nggak terlalu berat sih kalau secara handling ya, menurut saya sih masih enak dipegang dan masih kejangkau lah buat ngetik-ngetik atau navigasi pakai satu tangan. Oke, kita langsung balik lagi ke home screen-nya. Seperti biasa, as always, selalu ada iklan yang disematkan di sini. Jadi aplikasinya tuh banyak banget yang dipaksa untuk terinstall ya. Begitu kita aktifin smartphone-nya, ini langsung otomatis terinstall. Tapi jangan khawatir, kita bisa hapus. Misalkan ini kita bisa uninstall. Jadi sebaiknya di uninstall aja karena bisa hemat space juga, karena saya pakai varian yang 64 GB ya. Nanti kalau kurang bisa pakai micro SD karena dia punya triple slot teman-teman. Nah, ini salah satu yang penting banget. Ini triple slot, nggak kayak kakaknya Poco X3 itu dia hybrid ya. Jadi ini masih ada kemungkinan buat teman-teman yang mungkin kurang storage bisa pakai micro SD card. Apalagi yang bisa kita mention, kita coba mention, cek ada di software update. Jadi ini perdana ketika open box dia pakai MIUI 12 Global 12.0.3 dan langsung dapat update ke 12.0.4. Ini sekitar 256 MB dan ini isinya biasanya optimalisasi sistem sama security update atau security patch ya. Oke, langsung aja. Ada pertanyaan mungkin, Bang, HP murah nih gyroscope-nya gimana? Ya, saya udah install sensor box di sini dan ya nggak bisa terlalu banyak berharap karena memang nih gyroscope-nya itu ya dia nggak aktif, dia nggak bekerja nih. Ya, gyroscope non wake up. Jadi kemungkinan besar nanti kalau di video review kita tes main PUBG Mobile gitu ya, atau game lain yang membutuhkan gyroscope, mungkin jatuhnya software bukan hardware karena di sini nggak ada. Oke, jadi ini dia hasil dari AnTuTu benchmark Poco M3, skornya di 177.000 poin atau ya kurang lebih mendekati angka Helio G70. Jadi entry level pakai Snapdragon 662 11 nanometer ini, angka segini sih sebenarnya udah cukup bagus ya, karena banyak entry level lain yang mungkin pakai chipset yang di bawah Poco M3. Screen protectornya udah dapet dari bawaan paket pembelian. Kalau kalian mau ganti tempered glass ya silahkan, dan jangan lupa juga masih dapet softcase-nya. Nah, softcase-nya softcase biasa sih, clear softcase. Kalau dipasang kurang lebih tampilannya ya kayak gini lah. Oh iya, pastiin stay tune terus di channel ini karena dalam waktu dekat saya akan bikin sebuah komparasi yang menarik antara Poco M3 dengan ini teman-teman. Tara, ada yang tahu? Ya,
Di sebelah kanan adalah Infinix Note 8 atau Infinix Note 8. Smartphone yang juga ya kurang lebih raja juga di entry level karena harganya cukup murah juga ya, tidak terlalu mahal. Ya, ini dia Infinix Note 8 dan Poco M3. So, pastiin like, share, dan juga subscribe channel ini. Kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya ya. Oke, segini dulu aja video unboxing dari Poco M3. Jangan lupa subscribe channel Teknoza ID. Stepian, pamit.